Kayak misalnya kita punya teman atau pembantu yang sering nih. Pembantu misalnya aibnya sebutlah maaf dia ada penyakit sedikit dengan aroma tubuhnya. Itu nggak usah diomongin ke orang lain. Jangan pekerjain dia bau badan misalnya. Jangan, itu aib. Tapi kalau dia masalahnya adalah nyuri barang, itu bukan aib, itu mungkar. Sehingga kalau ada teman kita mau mempekerjakan dia di rumahnya, terus konsultasi dulu sama kita yang pernah mempekerjakan dia, boleh membuka aib itu. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Gibah tapi boleh. Karena gibah juga ada yang boleh, ada yang enggak kan. Dusta juga sama kan. Bohong yang dibolehkan dengan bohong yang tidak dibolehkan. Secara umum enggak boleh, tapi ada 3 kondisi yang dibolehkan. Gibah juga kayak gitu. Gibah tentang kemungkaran. Oh, dulu dia pas kerja di rumah saya pernah ngambil barang, uang receh habis aja pokoknya. Pas pulang saya perhatiin baju saya banyak yang hilang. Setiap nyuci baju ngambil satu, akhirnya pas pulang jadi satu, datang satu ransel kecil, pulang 2 koper. Bisa jadi kayak gitu. Terus kita kasih tahu ke orang lain, apakah kita menggibah? Ya, tapi gibah yang dibolehkan dalam syariat. Adapun kalau kesalahannya bukan mungkar, yang nggak merugikan orang lain, cukup DM. Apalagi belum tentu itu salah, cuman versi kita salah. Nah, kan berarti masih masih relatif ya, belum pasti. Maka DM, japri. Nabi kalau ada sahabat yang ngelakuin kesalahan yang nggak ngerugiin orang lain, Nabi akan bicara secara umum atau langsung ke orangnya secara pribadi. Contoh secara umum gini, ada sahabat yang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah datang bawa buku ditulis sama orang Yahudi. Isinya cerita-cerita mitos, fiksi lah. Jadi buku fiksi, cerita gitu, cerpen, novel fiksi dibawa sama Umar. Kata Umar, Rasul, ini ada buku cerita bagus banget loh, Rasul mau baca, kata Umar. Cuma di dalam cerita itu banyak kekeliruan. Kan orang Yahudi suka hiperbola dalam cerita. Hal yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kan suka gitu orang Yahudi. Makanya buku itu bahaya, bisa membahayakan imannya Umar. Pas Nabi baca cerita itu, langsung Nabi mengambil air, gak disobek sama Nabi, bukan dibakar. Ambil air, tintanya dihapus. Udah gitu Nabi mengatakan, sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang bermanfaat, yang baik, yang penuh makna. Umar diam. Kemudian ketika udah ngumpul di antara orang banyak, maka Nabi SAW mengatakan, wahai kaum muslimin, Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan. Bacalah dia, tadaburi, di dalamnya ada kisah-kisah teladan. Nabi gak mengatakan, jangan kayak Umar tuh, tadi bawa CD-CD yang aneh-aneh, saya juga nontonnya pokoknya 18 apa gitu. Gak ngomongin kayak gitu ya, ini aib. Sehingga Nabi, loh kenapa kita jadi tahu? Karena beliau Nabi. Sehingga jadilah itu sebuah kisah yang kita baca. Kalau Nabi itu bukan seorang utusan Allah, mungkin itu akan jadi cerita cuma mereka berdua yang tahu. Ini namanya menjaga perasaan. Kalau kita ngomong jaga perasaan, peka. Wah, ini kayaknya ada yang salah ngomong nih. Ini kayaknya dia nggak nyaman nih. Ini kayaknya ngerti banget, pengertian, dan itu bikin orang langsung sehati tuh. Kan itu analogi orang yang lagi PDKT kan, pengertian banget. Kamu lagi ini ya, kok kamu tahu sih? Sehati. Seorang ibu ke anaknya, saya sering cerita, pokoknya kalau rambut saya udah panjang, ibu saya pasti telepon. Bang, rambutnya udah panjang ya? Ya mak, potong, kata mak saya, langsung potong. Kenapa? Ternyata ibu saya kayak ada kepekaan seorang ibu kan ke anaknya. Bang, lagi sakit ya? Ya mak. Ya udah jaga kesehatan ya? Ya mak, gitu. Di Mesir sama di Indonesia sampai kayak connect gitu. Kenapa? Karena udah sehati. Gitu juga kita kepada sesama saudara kita. Ke orang tua jaga perasaan. Kayaknya mak ini pasti gak senang kalau saya ngomong kayak gini. Jaga, jangan sampai menyinggung orang tua, menyinggung ayah, ibu, saudara, tetangga, teman. Termasuk jangan sampai menyinggung mantan. Walaupun dia sering nyinggung kita sih, cuman ya jangan dibalas lah ya. Diomongin aja di tempat umum, kan gak tahu siapa mantan kan ya. Gak ada sedikit. Oke. Serius banget sih dengerin bab mantan. Ra'fah, jaga perasaan. Kayak misalnya parkir. Kalau saya parkir gini ntar orang bisa keluar gak? Mikir. Bukan cuma yang penting saya udah dapat tempat, terserah orang lain. Gak gitu. Nih kalau saya duduk kayak gini ntar dia gimana ya? Sampai saking menjaga perasaannya,
Kata Nabi, berhias dan pakailah parfum yang baik kalau kita datang ke masjid. Salah satunya masjid sih, karena masjid itu tempat orang ngumpul. Kenapa? Biar nggak mengganggu saudara kita di sebelah, terutama bersiwak. Bersiwak itu dalam bahasa kita bersihin gigi. Kenapa? Jangan sampai kita baca doa saking semangatnya ya sebelah langsung. Kenapa dia nggak baca doa? Tahan nafas. Berarti kita nggak menjaga perasaan orang. Jaga banget perasaan orang. Yang sering terjadi saking Nabi itu ra'fah, sampai orang yang nggak ra'fah sama beliau. Lalu diajarkan oleh Allah. Saya pernah cerita yang surat Al-Ahzab, orang-orang bertamu ke rumah Nabi terus nggak pulang-pulang kan. Nabi saking menjaga perasaan mereka, Nabi nggak enak mau ngomong pulang dong, saya udah kemalaman nih. Nggak enak, diem aja. Kalau seandainya di rumah Nabi ada jam dinding, pasti Nabi udah bolak-balik ngeliat jam dinding. Cuman nggak ngeliat kemana, nggak ada jam juga. Cuman diem aja. Ada yang nanya, Nabi jawab sesingkat mungkin supaya mereka paham. Ternyata mereka nggak rafah, nggak ngerti, nggak pengertian kepada Nabi, dan Nabi mah pengertian kepada mereka. Sampai akhirnya Allah pun mengajarkan. Ini termasuk diantara ayat-ayat etika. Ayat-ayat etika itu banyak banget teman-teman. Makanya coba teman-teman, kalau misalnya ada yang iseng berpahala, kumpulin ayat-ayat etika di dalam Al-Quran. Itu bisa lebih 1 juz loh. Kumpulin ayat-ayat etika, gimana begini, gimana cara ini, gimana cara itu, menjaga perasaan orang lain. Itu lebih 1 juz ayat etika doang. Saking seringnya Allah ngebahas etika. Salah satunya ayat tersebut. Karena Nabi nggak enak mau ngomong, sahabat juga nggak ngeh. Akhirnya setelah sekian lama Nabi sabar, ya Allah ini gimana cara ngasih taunya, Allah yang ngasih tahu. Nanti di rumah coba buka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 53. Di situ Allah mengatakan, Fa'idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kalian datang ke rumah Nabi, disuruh makan, makanlah. Kalau udah selesai makan, maka bubarlah. Jangan jangan bicara terus, jangan diskusi panjang, karena itu mengganggu Nabi SAW. Sampai turun ayat kayak gitu coba. Nabi nggak enak. Begitu turun ayatnya, alhamdulillah dalam hati Nabi mah. Sahabat, ini udah turun ayat. Masya Allah, ayatnya gimana ya Rasulullah? Kalau kalian udah selesai makan, pulang gitu. Oh gitu, astagfirullahaladzim, pulang aja bubar. Kan Nabi itu nggak boleh menyembunyikan ayat ya. Wala talbisul haq kan, wala taktumul haq. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Karena Nabi nggak boleh menyembunyikan kebenaran, maka Nabi terpaksa baca. Itu juga dengan nggak enak baca ayatnya tuh. Duh maaf ya ayatnya gitu, bukan salah saya loh ya, Allah yang gitu, seolah-olah tuh gitu coba. Saking ngejaga perasaan, nggak apa-apa Rasulullah, emang Allah yang maha tahu isi hati dan maha tahu tentang keadaan yang terbaik. Udah maaf ya Rasul, udah nggak ada lagi. Satu, ada lagi ayat lain di surat Al-Mujadilah. Bab curhat, itu yang curhat ke Nabi, DM-nya itu banyak banget sampai nggak kebuka sama Nabi, saking banyak. Karena udah banyak banget yang japri, yang DM ke Nabi nggak dibalas, ngambek. Kamu Nabi nggak sih? Kok sampai gitu-gitu marah-marah? Nabi kok nggak dibalas DM saya? Udah berkali-kali loh. Nabi japri saya kok nggak dibalas, cuma dirit doang. Banyak komplainnya. Komplain Ustaz. Nggak Nabi nih. Akhirnya Allah kasih ayat di surat Al-Mujadilah, surat curhat. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi nih ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen curhat sama Nabi, sedekah dulu, bahasa kita bayar. Coba sampai disuruh bayar. Tapi ini ayat termasuk ayat yang mansukh. Arti mansukh sudah dihapus syariatnya, masih ada ayatnya. Kenapa ayatnya masih ada tapi syariatnya udah nggak ada? Supaya jadi pelajaran buat kita. Ternyata pernah ada yang kayak gitu-gitu juga di zaman Nabi. Lihat surat Al-Mujadilah nanti di rumah ayat 12. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen najaitumur rasul, pengen curhat sama Nabi, faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Bayar dulu. Nabi bingung. Wah, disuruh bayar. Ini berapa ya? Tarifnya? Nabi tanya ke Ali. Ali, menurut kamu kira-kira bayaran untuk curhat berapa ya? Kata Ali, 2 genggam padi, 2 genggam gandum, 2 genggam beras. Kata Nabi, kamu mah zuhud banget sih, segitu doang murah. Akhirnya ditetapkanlah sekian-sekian untuk bayar kalau pengen curhat, ngasih dulu. Gara-gara itu akhirnya berkuranglah orang yang DM, berkuranglah orang yang ngejapri Nabi.
sehingga Nabi jadi lebih leluasa dalam dakwahnya. Karena udah terlalu banyak. Jangankan Nabi ya, Ustadz aja bisa dikejar dengan curhatan yang panjang lebar, di scroll juga nggak selesai-selesai kan? Gimana ngejawabnya nih? Baca juga nggak akan selesai. Saking panjangnya curhat. Ternyata Ustadz ngalamin kayak gitu, apalagi Nabi yang dicintai lebih daripada Ustadz, yang diharapin lebih daripada Ustadz. Pasti kebayanglah Nabi itu riuh banget tuh dengan curhat-curhatan umatnya. Akhirnya Allah ngebelain, kalau kalian pengen curhat bayar dulu. Karena banyak curhat gak penting-penting juga sih. Standar pertanyaannya, Nabi saya lagi galau gimana ya? Gitu doang sih masalahnya. Padahal udah tahu jawabannya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sholat kan ya. Cuman pengen dengar aja langsung dari Nabi, padahal sama aja. Sampai akhirnya Allah mengatakan sedekah, bayar. Setelah berkurang orang yang curhat sama Nabi gara-gara disuruh bayar, baru kemudian ayat ini dihapus. Ya udah, sekarang nggak perlu bayar lagi. Makanya dalam istilah tafsir ada ayat-ayat nasikh, ada ayat-ayat mansuh, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ayatnya ada, tapi hukumnya udah nggak boleh diamalkan. Ini teman-teman, etika menjaga perasaan. Termasuk ada juga nanti ayat jaga perasaan Nabi kalau lagi manggil Nabi. Ada orang teriak-teriak dari belakang, dari luar, ya Muhammad, ya Muhammad. Sahabat kemudian kayak mau mukul gitu. Kamu sama Nabi nggak sopan. Turun ayat, rendahkanlah suara kalian, janganlah memanggil Nabi dari balik dinding. Maksudnya nggak sopan, nggak menjaga perasaan Nabi. Sampai Nabi kaget, lagi duduk kaget gitu, suaranya kencang banget, kayak lagi ada kebakaran atau lagi ada apa gitu. Nah ini namanya ra'fah, menjaga perasaan. Itu yang coba kita lakukan teman-teman kalau mau mewarisi persatuan, jaga perasaan. Karena kalau hati udah terjaga, insya Allah yang lain mudah. Ra'fah. Yang kedua, rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu artinya pengen menyenangkan, pengen ngasih. Kalau Ra'fah nggak pengen ngerepotin, kalau rahmah pengen nyenengin. Salah satu cara menyenangkan hati orang lain adalah misalnya kata Nabi, tabassumuka liwajhi akhika falaka shadaqah. Kalau kamu tersenyum ke arah wajah saudaramu, kamu dapat pahala sedekah. Berarti kalau kita mau menjaga persatuan, belajar menghadiahkan senyum, membiasakan senyum. Coba perhatiin aja di jalan. Kalau kita saling pelotot-pelototan, apa yang terjadi kan? Tapi kalau ada sesuatu terjadi di jalan, berpapasan, disenyumin, orang yang tadi mau melotot gak jadi, berubah kan? Dan saya pernah gak gitu, sayanya yang melotot. Disenyumin, aduh jadi malu Ustadz masa melotot gitu. Atau sebaliknya pas ada orang yang marah-marah sama saya, bapak-bapak itu nyalip dari kiri, saya nggak ngelihat karena dia nyalip tiba-tiba dari kiri, oleng gitu kan, karena sempit di sebelah kiri teh, marah-marah, kamu segala macam. Salah saya apa pak? Kamu bawa motor nggak ngasih jalan buat orang lain. Ya pak, maaf kalau saya salah. Udah